Siang, selamat pagi, selamat sore, serta selamat malam bagi pecinta bacotan update. Kali ini Mimin akan membacakan berita yang terkait gaji honorer 2023 mencapai UMR. Nah, benarkah? Kita lihat, kita simak, kita perhatikan ya teman-teman. Di tengah isu terkait pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer non-ASN, akhirnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau dikenal dengan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, buka suara tanggapi nasib tenaga honorer 2023. Dirinya menuturkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi terkait kepastian masa depan tenaga honorer dan non-ASN 2023. Akan tetapi Anas belum bisa menyebutkan rincian opsi tersebut secara detail. Dilansir dari unews.id pada Senin tanggal 20 bulan 2 dari liputan6.com. Sebagaimana disampaikan Menpan RB tersebut bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa opsi terkait nasib tenaga honorer 2023 yang akan disampaikan nanti ketika sudah rampung. Anas juga menuturkan bahwa dari pihak Kementerian Pan RB telah menerima banyak masukan termasuk dari kepala daerah, bupati atau wali kota, anggota DPR hingga rekan-rekan non-ASN itu sendiri. Mantan Bupati Banyuwangi misalnya menyampaikan bahwa Menpan RB telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan asosiasi kepala daerah serta menerima asosiasi dari kategori tenaga kesehatan. Merujuk pada surat edaran yang telah terbit secara peraturan pemerintah, penghapusan tenaga honorer 2023 akan benar diberlakukan. Namun, pemerintah tetap mengupayakan untuk mendapatkan opsi terbaik sebagai jalan keluar terkait nasib tenaga honorer 2023 ke depannya. Rupanya adanya kebijakan penghapusan tersebut telah diusulkan pemerintah pada 5 tahun lalu untuk diakhiri di November 2023. Namun pemerintah akan terus mengkaji opsi dari berbagai pihak untuk ditetapkan sebagai opsi alternatif terbaik. Berdasarkan surat edaran Menpan nomor B-SM-M.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah maupun pusat maupun daerah. Penghapusan tenaga honorer akan berlaku paling lambat 28 November 2023. Kebijakan juga pernah diambil pada masa Menpan RB sebelumnya, Cahyo Kumolo, yang beranggapan bahwa sistem rekrutmen tenaga honorer tidak jelas. Sehingga ketidakjelasan tersebut juga berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR. Cahyo Kumolo juga pernah menyebutkan bahwa DPR dan pemerintah mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer dapat sebanding dengan UMR. Dirinya menepis anggapan yang mengatakan bahwa skema pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara atau ASN, yaitu di bidang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan istilah P3K, adalah instruksi pemerintah pusat. Adapun pengangkatan tenaga honorer sebagaimana yang telah terlaksana sejak beberapa tahun lalu, yaitu diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Nah, agar dapat standarisasi rekrutmen dan upah yang setara, kini penataan tenaga honorer non-ASN diharapkan dapat dilakukan sebaik mungkin. Dengan begitu, pengangkatan tenaga honorer non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi baik pusat maupun daerah. Metode pengangkatan yang dapat mengatur agar tenaga honorer non-ASN tersebut sesuai kebutuhan serta mendapatkan penghasilan layak sesuai UMR
yaitu melalui metode outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN yang tetap dibutuhkan hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan, mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, jelas mantan Menpan RB tersebut. Pemerintah juga menghimbau agar tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN melalui CPNS ataupun P3K. Nah, dengan demikian, apabila lolos dalam seleksi tersebut, maka tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman, kerabat, keluarga yang membutuhkan informasi ini. Semoga bermanfaat. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.